Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kuni Masruhati dari Farmasi 6B. Saya di sini akan menerangkan sedikit pelajaran farmakoterapi 3 mengenai gangguan terkait zat-zat yang menyebabkan ketergantungan serta gangguan makan. Baik teman-teman, mari kita mulai. Yang pertama, gangguan penggunaan zat. Yang pertama itu zat depresan, stimulan, dan halusinasi. Kita menuju ke definisinya. Definisi penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Fokus pengobatannya adalah mengembangkan rencana pengobatan histolik, memberikan pemulihan, memungkinkan pasien menjalani kehidupan yang utuh. Selanjutnya kita ke depresan. Zat depresan yaitu merupakan disebabkan menurunnya jumlah neurotransmitter norepinefrina, serotonin, dan dopamin dalam otak. Kemudian gejala kliniknya yang diketahui yaitu gejala emosional, gejala fisik, intelektual dan kognitif, dan gangguan psikomotor. Terapinya, mari kita ke terapi yang pertama yaitu selektif serotonin reuptake inhibitor. Contohnya escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertralin. Kemudian ada antidepresan trisiklik atau TCAS. Contohnya amitriptilin, doxepin, dan komipramine. Kemudian ada serotonin, norepinefrin, reuptake inhibitor. Contohnya duloxetine, kemudian venlafaxine. Ada juga selanjutnya yaitu monoamine oxidase inhibitor. Contohnya isocarboxyd, penelzin, ranilsipromin, selegin. Kemudian antidepresan antipikal yaitu buprenorfin, amitazapin. Selanjutnya kita menuju ke yang kedua yaitu stimulan. Stimulan merupakan efek histologis dan psikologis stimulan, yaitu mengurangi kelelahan, meningkatkan kewaspadaan, dan menekan nafsu makan. Penyalahgunaan stimulan berkisar dari sakit kepala, palpitasi, hipertensi, takikardi, pusing kecemasan, insomnia, hingga kebingungan, akitas passanora, kejang, dan delirium. Yang selanjutnya yaitu ada halusinogen. Halusinogen merupakan gangguan kejiwaan, mengalami perubahan sensori, penglihatan, pengecapan, dan suara, kemudian melukai diri sendiri dan orang lain, di lingkungan efek dari gangguan halusinasi. Terapinya yaitu asam lisergat dietilmida, kemudian psilocybin, kemudian dimetiltirotamin, kemudian meskalin, kemudian pensilidin, kemudian ketamin. Gangguan yang terkait zat aktif pertama, kita menuju yang kedua yaitu tentang alkohol, nikotin, dan kafein. Kita menuju ke alkohol terlebih dahulu. Alkohol merupakan depresan SCP yang bekerja dengan cara yang bergantung pada dosisnya, menghasilkan sedatif yang berlanjut ke tidur, kemudian tak sadarkan, kemudian koma, kemudian anestesi bedah, dan akhirnya depresi. Terapinya biasanya itu menggunakan disulfiram, kemudian naltrexone, dan acamprosate. Dari alkohol kita menuju ke nikotin. Semua pasien yang mencoba berhenti harus didorong untuk menggunakan agen farmakoterapi yang efek untuk berhenti merokok kecuali jika ada keadaan khusus atau kontraindikasi. Terapinya yaitu nikotin replacement terapi, kemudian nikotin pad, kemudian nikotin gum, kemudian lozenge, kemudian nikotin oral, kemudian nikotin, dan untuk nikotin non replacement
options yaitu buprenorphine dan varenicline. Selanjutnya ke kafein ya, yang ini yang terakhir merupakan zat psikoaktif yang paling banyak digunakan di dunia. Secara umum diukur aman oleh FDA dan digunakan dalam minuman jenis cola selama kadarnya tidak melebihi 0,02%. Biasanya pengobatan yang udah kecanduan kafein digunakan yaitu mengurangi atau menghentikan penggunaan obat tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu gangguan makan. Kita ke definisi terlebih dahulu. Penyakit mental yang serius atau muncul dari interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, sosial, perkembangan, psikosal, genetik, biologis. Kemudian etiologinya itu masih belum diketahui dan kemungkinan multifaktor, termasuk kombinasi faktor genetik, biologi, perkembangan, dan lingkungan. Kemudian ada gangguannya yang pertama yaitu anoreksia saraf, penurunan berat badan serta perilaku seperti muntah, membatasi asupan makanan dan olahraga berlebihan. Kemudian terapinya yaitu antidepresan seperti fluoxetine dan antipsikotik atau metoclopramide. Selanjutnya ada bumila nervosa yaitu episode berulang dari pesta makanan serta kotoran yang berlebihan dalam waktu singkat. Perilaku ini mungkin termasuk muntahan yang diindikasikan sendiri. Kemudian penyalahgunaan obat pencerna, diuretik, diet ketat atau puasa atau olahraga yang berlebihan. Terapinya itu antidepresan seperti fluoxetine. Dan yang terakhir ada gangguan makanan tepi atau binge eating yang berulang tanpa perilaku kompensasi maladaptif yang terkait dengan AN dan BN. Terapinya itu antidepresan, citalopram, fluvoxamine, dan sertraline.